Seketikanya saya dengar informasi ada juga yang namanya warga Baduy Dalam, alamat kampung Cikesik atas nama Repan itu kena musibah, kena begal, ada yang pembacokan kalau nggak salah. Nah, Repan itu seketika kena jualan keliling di daerah Rawasari, wilayah Polsek Cempaka Putih. Kalau nggak salah jam 3 kurang lebih Repan itu melintasi jalan lintas. Nah, tiba-tiba didatangilah kendaraan bermotor 2 orang. Setelah itu tiba-tiba netap sama senjata tajam. Setelah itu netap dengan senjata tajam, tiba-tiba menjamret. Nah, seketikanya Repan melawan, tiba-tiba datang lagi 2 orang bawa sepeda motor. Nah, disitulah uangnya diambil, bahkan termasuk madunya juga diambil. Repan itu seketikanya mengenang luka jenis pembacokan, mendatangilah pihak rumah sakit. Nah, disitulah pihak rumah sakit itu minta Rehan itu ditangani dengan pihak medis, tapi pihak rumah sakit enggak melayani, masakan Repan itu tidak punya identitas. Orang Baduy Dalam itu enggak pernah berhubungan dengan medis ke luar wilayah, masakan orang Baduy itu tidak bisa fasilitasi dengan kendaraan, kemana-mana harus jalan kaki. Nah, itu kalau misalnya orang Baduy itu ada yang mau berhubungan dengan medis, pasti medisnya datanglah ke perbatasan Baduy, contoh ke luar ke Baduy luar gitu. Datang ke Baduy luar dari pihak medisnya, misalkan. Nah, si orang Baduy Dalamnya itu datanglah ke luar Baduy, misalkan pihak medis juga nggak bisa memasuki ke Baduy Dalam gitu. Oh, jadi bertemu di sini gitu? Iya. Selamat sore Tribuners, saat ini saya sedang berada di pemukiman warga Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat ini saya sedang bersama Jaro Oom. Jaro Oom. Ya. Jaro Oom ini semacam kepala desa gitu. Iya. Jaro ya. Iya. Jadi Jaro Oom ini baru saja pulang melihat langsung korban warga Baduy, penjual madu yang menjadi korban kekerasan di Jakarta atas nama Repan, Jaro ya? Iya. Ya. Itu saat ini kondisi Repan ada di mana, Jaro? Nah, kita perkenalkan dulu atas nama saya Om selaku Kepala Desa Kanekes, Ya. suku Baduy, Kecamatan Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ya. Ini salah satunya secara kronologinya awalnya si Repan itu kemungkinan jalan kaki sejenis jualan keliling dari Jakarta itu. Nah, terus tiba-tiba saya dengar informasi juga si Repan itu kalau nggak salah tanggal 1 hari Sabtu itu. Seketikanya saya dengar informasi ada juga yang namanya warga Baduy Dalam, alamat kampung Cikesik atas nama Repan itu kena musibah, kena begal, ada yang pembacokan kalau nggak salah secara olah TKP kejadian di lokasi itu kalau nggak salah Rawasari wilayah Polsek Cempaka Putih. Nah itulah seketikanya saya dapat informasi ada orang Baduy yang kena begal, kena bacokan, saya langsung meluncur ke Jakarta. Nah, kami juga meluncur ke Jakarta hari Sabtu itu, didampingi dengan babin di kami juga, masanya kan di kami juga, ada juga babinnya juga dari Polsek Ledamar juga. Nah, setelah itu kami berangkatlah ke Jakarta, didampingi sama babin. Kami juga minta bantuan juga sama Polsek Tanjung Duren. Nah, sama Polsek Tanjung Duren. Nah, setelah itu kami ngobrol-ngobrol di sana sambil didampingi dengan Babin Tanjung Duren juga sama Pak Nardi itu mendampingi kami juga, bahkan menganterin kami juga ke rumahnya Pak Melo. Pak Melo, Johan Melo kalau nggak salah. Masakan menurut keterangan Repan itu katanya awalnya gini secara kronologinya. Nah, Repan itu seketika jualan keliling di daerah Rawasari, wilayah Polsek Cempaka Putih.
kalau nggak salah jam 3 kurang lebih Repan itu melintasi jalan lintas. Nah tiba-tiba didatangilah kendaraan bermotor 2 orang. Setelah itu tiba-tiba tetap bersama senjata tajam. Setelah itu tetap dengan senjata tajam tiba-tiba menjamret. Nah seketikanya Repan melawan, tiba-tiba datang lagi 2 orang bawa sepeda motor. Nah disitulah kemungkinan seketikanya Repan itu ditetap dengan senjata tajam. Setelah ditetap dengan senjata tajam, uangnya diambil, bahkan termasuk madunya juga diambil. Jadi kondisi Repan sekarang masih di rumah sakit atau di mana sekarang? Nah sekarang kondisi Repan itu sekarang alhamdulillah sudah ditangani kalau nggak salah di LBH. Tadinya sih Repan itu tinggal di rumahnya Pamelo, Mas, kan diamankan sama Pamelo, bahkan ditangani sama Pamelo, dibawa ke medis juga. Nah setelah itu setelah dari tinggal sementara di rumahnya Pamelo, setelah itu menuju ke rumah singgah ke LBH. Sekarang sudah diobati ya. Nah sekarang Repan itu sudah diobati, sudah ditangani, bahkan sudah sekarang sudah di rumah singgah. Sempat ditolak rumah sakit ya. Nah Jaro. itu pas secara kejadiannya kan gini, Repan itu seketikanya mengenang luka jenis pembacokan, mendatangilah pihak rumah sakit. Nah disitulah pihak rumah sakit itu minta Rehan itu ditangani dengan pihak medis, tapi pihak rumah sakit enggak melayani, masalahkan Repan itu tidak punya identitas gitu. Memang selama ini kalau warga Baduy itu kan nggak punya identitas ya. Jadi kalau berobat, kalau di sini gimana? Tetap dilayani di Banten ya? Nah kalau di Banten sih masalahnya kan gini, orang Baduy dalam itu nggak pernah berhubungan dengan medis ke luar wilayah. Masalahkan orang Baduy itu tidak bisa tidak bisa difasilitasi dengan kendaraan, kemana-mana harus jalan kaki. Nah itu kalau misalnya orang Baduy itu ada yang mau berhubungan dengan medis, pasti medisnya datanglah ke perbatasan Baduy, contoh ke ke Baduy luar gitu, datang ke Baduy luar dari pihak medisnya, misalkan. Nah si orang Baduy dalamnya itu datanglah ke luar Baduy, misalkan pihak medis juga nggak bisa memasuki ke Baduy dalam gitu. Oh jadi bertemu di sini gitu? Iya. Pihak medisnya? Iya. Oh jadi rutin gitu ya? Iya. Ada setiap hari atau standby? Kalau dadakan emergensi darurat itu gimana jadi? Kalau belum pernah sih ada ada orang Baduy dalam yang seketikanya emergensi belum pernah ada. Jadi kemarin sempat ditolak kan, jadi masyarakat pro dan kontra kan, padahal itu kan orang butuh perawatan tuh kan. Iya, masalahnya pro dan kontra itu kemungkinan kan gini, seharusnya kan seharusnya pihak rumah sakit juga jangan nanya identitas dulu, seharusnya seketikanya ada yang luka ditangani dulu, masalah persyaratan bisa nyusul kan gitu. Seharusnya adapun misalnya harus sesuai menempuh dengan persyaratan untuk melayani pihak medis, tapi kan persyaratan bisa nyusul. Bahkan kalau Repan itu kapanpun selama tinggal di Baduy dalam kan nggak boleh punya identitas gitu. Makanya itu berbenturan dengan adat. Iya. Oh di adat kita memang nggak ada identitas seperti itu ya? Enggak, kalau misalnya di Baduy dalam itu tidak diperbolehkan punya identitas, tidak diperbolehkan, terkecuali Baduy luar. Gitu. Nah itu memang kebiasaan jual madu itu memang sejak lama itu ya, Jaro? Nah kebiasaan jual madu itu orang Baduy dalam itu maupun Baduy luar itu banyak sih yang suka keliling di Jakarta jualan madu, banyak juga, tapi kan
saya juga baru ini orang Baduy itu seketikanya kelilingan jual madu di Jakarta itu ada yang membegal dan ada yang Baru membacok. pertama kali terjadi. Baru pertama terjadi. Itu sejak lama ya orang Baduy jual madu itu. Waduh, kalau misalnya orang Baduy jualan madu di Jakarta mah sudah lama, Turun temurun sudah puluhan tahun, sudah puluhan tahun. Memang asli dari hutan Baduy ya? Ya kalau masalah madu mah ya asli dari sekitar hutan, dari dari lembah-lembah alam, area Baduy, bahkan ada juga di luar Baduy juga yang termasuk lembah-lembah alam juga gitu. Nah, dengan kejadian ini apakah nanti Jaro akan lebih kumpulin yang biasa jual madu atau kasih arahan atau seperti apa gitu biar enggak? Nah, kalau saya kan gini, masanya kan Repan itu seketikanya misalnya jualan ke Jakarta itu biasanya kan didampingi dengan orang tuanya. Nah, cuman sendirian. Makanya itu biasanya seketika jualan didampingi dengan orang tuanya, cuman itu mah sendirian. Ya kalau bagi saya mah yang yang jualan di Jakarta itu kan kalau untuk mencari nafkah untuk pribadinya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya juga baru pertama kali ini mendengar orang Baduy seketika jualan keliling itu ada yang membegal, bahkan ada yang membacok juga. Bahkan si Repan itu kan di bawah umur juga. 16 tahun ya? 16 tahun. Itu biasanya orang Baduy jualan tuh jalan kaki ya ke Jakarta, bisa berhari-hari artinya baru pulang gitu. Kalau misalnya orang Baduy dalam itu semuanya jalan kaki. Kalau orang Baduy luar itu bisa naik kendaraan. Tapi kalau orang Baduy dalam itu semuanya kan, Baduy dalam itu ada 3, Kampung Cibeo, Cikartawana, Cikesik. Itu semuanya jalan kaki, kemana-mana aja jalan kaki, nggak bisa menempuh kendaraan. Makanya mengenai kasus si korban yang namanya Repan itu sulit juga kami ininya, maka kan tidak bisa dibawa kendaraan juga gitu, harus kemana-mana jalan kaki gitu, maka kan orang Baduy dalam. Sampai kapan Repan di Jakarta dan akan bawa pulang ke sini? Menurut keterangan semalam sih kan, masanya saya juga kemarin ada acara di Bogor. Nah, seketikanya itu setelah beres acara di Bogor, saya langsung meluncur ke Jakarta, ke rumahnya yang ditempati sama Repan. Nah, kata medis juga, bahkan kata yang mengurus di situ Ibu Ika itu, katanya Repan itu butuh istirahat juga dan butuh penanganan medis juga. Masalahnya kan si luka pembacokan itu belum sembuh, masih masih ada luka-luka yang masih cukup ditangani dengan medis gitu. Jadi selain luka bacok, apalagi yang dialami tubuh si Repan? Ada memar atau sakit? Memar sih ada, satu sebelah pipi, yang kedua sebelah ini rusuk ya sebelah badan. Nah, yang ketiga ya tangan. Repan cerita nggak ada ciri-ciri khusus dari pelaku seperti apa, misalnya ada tato atau ada anting atau ada kalau menurut itu sih kurang Repan itu kurang cerita. Tapi kalau seketikanya si korban itu Repan apal katanya. Si korban itu cuman pakai celana panjang, badannya mungil. Kalau menurut saya sih, harapan saya juga, bahkan harapan yang namanya harapan warga juga, itu kan seharusnya yang namanya pelaku itu kapanpun harus ditangkap juga, bahkan harus diproses juga sesuai undang-undang yang berlaku. Masakan seketikanya kasus ini yang paling pasnya berlapis. Satu, masakan itu seolah-olah termasuk pembegalan, dua pembacokan, tilu si Repan itu dibawa. Harusnya polisi itu nggak bisa gimana pun harus si pelaku itu harus cepat ditangkap, harus cepat diproses. Masalahnya kan itu bisa memicu seketikanya si pelaku itu tidak ditangkap, itu memicu masyarakat Baduy juga yang suka kelilingan, bahkan memicu
masyarakat sekitar situ juga yang kronologi kejadian itu, Masnya kan kemungkinan kalau misalnya si pelaku ini nggak ditangkap, kata si begal ini, saya juga membacok di daerah situ aman-aman jangan ditangkap. Nah, seharusnya itu sesuai undang-undang yang berlaku. Bisa tidak bisa yang namanya kriminal itu harus ditangani sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, terima kasih Tribuners. Demikian penjelasan dari Jaro Oom Ya, mengenai kondisi terkini Repan dan bagaimana kronologinya. Kita semua berharap Repan cepat sembuh, cepat berkumpul lagi bersama keluarga dan pelaku segera tertangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.